Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UGIN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 PAI tahun 2025. NIM 25404112948. Nama Syarif Harnadi Utomo. Unit kerja SD Negeri Pakem 2. Dalam pengambilan video UGIN, materi memahami sholat duha kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan untuk kegiatan pembelajaran agama Islam. Kita awali dulu kegiatan pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya mempunyai kata-kata untuk hari ini, yaitu selama kita melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan selalu mengikuti kita. Untuk itu silakan berbuat kebaikan yang sebanyak mungkin. Selanjutnya akan saya absen dulu untuk hari ini. Abror ada? Terima kasih. Untuk yang kedua, Zidan. Untuk yang selanjutnya, Fauzan. Atala. Mas Atala, kemana ini Mas Atala? Oh ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita kegiatan speaking dulu. Silahkan untuk berdiri agar kita rileks sebelum pembelajaran. Hari ini kita speaking, kita akan tepuk wudhu. Siap semuanya? Tepuk wudhu. Baca basmilah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Alhamdulillah. Ya, boleh duduk kembali. Ya, sholat duha adalah sholat yang dilakukan di pagi hari ketika matahari terbit, kira-kira sepenggalah sampai sebelum waktu sholat duhur. Kemudian rokaatnya adalah rokaat. Ya, untuk selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan, di sini akan kita buat tanya jawab. Silahkan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kapankah waktu maksimal mengerjakan sholat duha? Waktu sebelum sholat zuhur, Pak. Ya, betul jawaban Mbak Rani. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada reward dari saya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah paling sedikit kita mengerjakan sholat duha? 2 rakaat. Ya, terima kasih kepada Mas Bima dan Mbak Novela. Ini ada reward. Ya, untuk selanjutnya kita akan adakan diskusi agar pembelajarannya lebih mantap lagi. Marilah kita diskusi, akan saya berikan beberapa LKPD untuk bisa dikerjakan bersama-sama dengan
untuk nomor 2 ini berarti cara kita, metode kita agar kita bisa istiqomah gimana? Cara yang kita lakukan apa? Sudah kamu lihat ada nggak? Coba dilihat di situ. Atau enggak keseharian itu kalian bisa melakukan biar bisa rutin bagaimana. Silakan untuk hasil diskusinya bisa dikumpulkan ke depan. Yuk. Silakan. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, untuk kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 2. Ya, terima kasih. Hasil diskusi ini saya nanti akan silakan untuk setiap kelompok menyiapkan temannya untuk perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil dari diskusi kelompok A. Nomor 1. Kapan pelaksanaan sholat Jumat? Sholat Jumat dilaksanakan ketika matahari sudah terbit setinggi pangkalan atau tombak sampai sebelum matahari condong ke barat atau sebelum masuk waktu sholat zuhur. Kira-kira jam 6 pagi sampai 11.30 siang dan waktu sholat saat ini. Nomor 2. Bagaimana cara agar bisa rutin dan istiqomah sholat duha? Agar bisa rutin dan istiqomah sholat duha adalah menyempatkan waktu 5 menit atau 10 menit sebelum berangkat sekolah. Bisa juga ketika waktu istirahat pertama. Demikian yang bisa kami sampaikan berdasarkan diskusi kami dari kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, berdasarkan yang unggul tadi, kelompok 3. Silakan ke depan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Hasil dari diskusi kelompok 3. 1. Sholat duha dilaksanakan paling sedikit 2 rakaat. Bisa 4, 6, 8 atau paling banyak 12 rakaat. Dilaksanakan setiap 2 rakaat salam. 2. Melaksanakan 2 rakaat berarti telah mensedekahi 300 sendi yang ada pada tubuh kita. Apabila bisa mengerjakan 12 rakaat kelak dibangunkan rumah di surga. Demikian yang bisa kami sampaikan berdasarkan diskusi kami dari kelompok 3. Beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 1 sudah ya tadi. Hasil diskusi kelompok kita. Bagaimana cara sholat duha? Cara sholat duha seperti sholat fardu, tetapi setelah sholat duha ada doa tertentu yang dibaca. Diawali takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. 2. Apa manfaat pokok dari sholat duha? Manfaat pokok dari sholat duha adalah membuka pintu rezeki seperti diberikan kesehatan, dimudahkan mendapat ilmu bermanfaat, hati menjadi tenang, dimudahkan mendapat kenikmatan berupa harta atau uang. Demikian yang bisa kami sampaikan berdasarkan diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Diberi aplaus untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, terima kasih dari ketiga kelompok sudah memberikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi itu akan Pak Guru berikan kesimpulan. Yang pertama, sholat duha itu dilakukan setiap hari. Cara agar bisa setiap hari melakukan, kita menyempatkan, ya.
dari hasil tadi diskusi tadi kita menyempatkan untuk sholat duha. Yang kedua, kita mengerjakannya tidak harus 12 rakaat, bisa 2 rakaat cukup, atau 4, atau 6, atau 8. Yang ketiga, dalam kita melakukan sholat duha ada banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan kesehatan dari Allah, itu merupakan suatu anugerah rezeki yang tidak terukur. Ada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika Bapak Ibu guru memberikan penjelasan, kalian mudah untuk mengingat, mudah untuk belajar, itu namanya rezeki, itu harus kita syukuri. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah berupa rezeki harta benda. Dengan kita sholat duha akan memudahkan kita untuk mendapatkan harta benda juga. Itu kesimpulan dari diskusi yang selanjutnya. Setelah kita diskusi, kita ada LKPD untuk kita kerjakan. Silahkan yang sudah mendapatkan bisa diberi nama masing-masing. Ya, jangan lupa diberi namanya. Saya beri waktu 5 menit untuk pengerjaan LKPD ini. Silahkan untuk dikerjakan. Ya, karena waktunya sudah habis untuk pengerjaan LKPD, silahkan untuk dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk LKPD-nya nanti akan Pak Guru koreksi, karena setiap orang pasti ada jawaban yang berlainan, karena menunjukkan yaitu kemauan dalam melakukan sholat duha. Ya, dari kegiatan kita belajar tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah sholat duha itu sangat bermanfaat bagi kita. Sholat duha dapat menjadikan kita menjadi jiwa yang tenang. Sholat duha itu ada waktu tertentu, yaitu di waktu-waktu kita bisa untuk mengerjakan. Ya, di waktu kita bisa mengerjakan. Dengan sholat duha ini, kita akan menjadi lebih baik. Silahkan untuk di rumah, ketika hari libur, tidak di sekolah mengerjakan sholat duha, tapi di rumah juga harus mengerjakan sholat duha. Itu ya. Untuk kata-kata hari ini yang Pak Guru sampaikan, yaitu jangan lelah untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan akan membawa kita dalam kenikmatan. Jangan lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan akan membawa kita untuk mendapatkan kenikmatan. Kita telah belajar tadi mengenai materi untuk kegiatan sholat duha. Silahkan untuk minggu depan kalian bisa untuk pembelajaran di rumah, bisa buka halaman 27. Selain sholat sunnah, di rumah ada sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat fardu, itu harus kita kerjakan. Ya, di rumah jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.